Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra nabiyyana sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa summa araja bihi ila samawatil ula linuriyahu min ayatihil kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu min yaumi hadza ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiq lana ila siratal mustaqim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal munafiqin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama serta tokoh-tokoh agama. Hadratul mukarramin wal muhtaramin juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sesepuh masyarakat dan tatuha-tatuha masyarakat. Hadratul mukarramin wal muhtaramin juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari rahimakumullah rahmatal abrar. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa berbuat baik kepada kita, senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, sehingga sampai pada malam hari ini, sampai saat ini kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua diberikannya taufik dan hidayah sehingga kita dapat berhadir bersama-sama di majlis yang mulia ini, majlis yang penuh rahmat dan barakah dari Allah, majlis yang diperingati peringatan Isra wal Mi'raj kekasihnya Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepadanya, juga kepada para sahabat dan zuriat-zuriatnya, maupun kepada orang yang selalu meneruskan akan perjuangannya, baik dulu, sekarang, dan di masa-masa yang akan datang. Al-Fakir selaku pribadi pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua PHBI, Panitia Pelaksana Hari Besar Islam, yang telah mengundang diri pribadi Al-Fakir.
Karena ini undangan yang ketiga kalinya, mohon ampun maaf yang pertama dan yang kedua tidak bisa dikabulkan. Lantaran sudah full, sudah penuh kadakawa dikajal-kajal. Yang malam hari ini alhamdulillah ulun dapat mengabulkan permintaan masyarakat kompleks sejahtera ini. Alhamdulillah ulun masih dalam keadaan sehat walafiat. Padahal pagi tadi kita mengabulkan undangan di Sungai apa itu? Sungai Pinang. Di Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang. Habis di situ singgah lagi mengabulkan undangan di Kalampayan. Jadi seharian tadi kada sing kulikan. Tapi bini ulun maklum aja sudah. Bilanya sarik ke ulun babini pulang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berhadir di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, kepada para sahabat, kerabat dan zuriat baginda Rasulullah, maupun kepada orang yang selalu meneruskan perjuangan baginda Rasulullah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah rahmatal abrar. Kita kaum muslimin dan muslimat sudah maklum bersama bahwasanya Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Rasulullah dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke atas langit. Langit pertama dilewatinya, kedua, ketiga, keempat dilewatinya, kelima, keenam sampai ketujuh, sampai melewat Sidratil Muntaha, Mustawa, Rob dan yang lain-lainnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Rasulullah menerima perintah salat yang 5 waktu yang kejadiannya pada tanggal 27 di bulan Rajab, sehingga kepaduan salawat ini, salat yang 5 waktu inilah oleh Rasulullah sepulang peristiwa Isra dan Mi'raj selesai. Tuntungnya Isra lawan Mi'rajnya tuntungnya ya apa penitia. Tapi kita ini tidak jemu-jemunya, kada sing dulakan padahal tahu aja kisahnya berataan. Tidak ada lebih daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kada lewat, kada limpat, kalau panglimpat sampai ke kompleks sejahtera kada ada. Cuman pada malam hari ini penceramahnya nang sampai ke kompleks ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau berbaring-baring di rumah sepupu beliau yang bernama Ummu Hani, beliau dijemput oleh Sayyidina Jibril, yang kejadiannya dikala itu adalah Amul Hujni, tahun berlangsungkawa, tahun sedih, tahun galau. Kenapa dikatakan tahun galau? Kenapa dikatakan tahun sedih? Kenapa dikatakan Amul Hujun? Karena mana sebelum Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, beliau ditimpa 2 musibah yang sangat besar. Pertama musibah, kematian pendamping hidup beliau, perempuan yang dicintai beliau, Siti Khadijatul Kubra. Di sini ada kanang hanya kematian bini. Hendak betakun benar ya. Mun kematian laki kada apa-apa. Ya kah, bawa laki pulang. Kada adalah kadanya nyamanan orang mati bini,
Ulun balu menjopang mati bini ulun. Maka bini nang mati ini membantu dalam perjuangan dakwah Islamiah baginda Rasul. Beliau adalah terkenal dengan perempuan yang sukses di dalam berbisnis. Bini-bini nang kaya raya. Namun ia tahu kegunaan harta benda ini adalah digunakan untuk baginda Rasul, dibantukan untuk dakwah Islamiah Rasul. Maka diserahkanlah harta kepada Rasulullah demi untuk Rasulullah berdakwah. Karena kalau dakwah ada punya pulus, dakwahnya jalan di tempat. Handap dakwah kada bisi mobil, jalan di tempat. Jadi orang dakwah itu adalah sugih-sugih dulu. Ini harta digunakan untuk Rasulullah. Karena perintah Allah, anfiqu mimma infakkanlah sebahagian harta yang kalian dikasih Allah. Allah nang mengasihi kita harta. Allah nang memberi kita harta. Allah nang menyugihkan kita. Sebahagian dibagi-bagiakan untuk agama Allah. Ini alhamdulillah langgar ini hanya tuntungnya. Sudah selesai. Ya kanya kada tuntung nih ulun mamai. Cuman sudah tuntung, jadi kada perlu mamai malah ini. Alhamdulillah, ini adalah tempat ibadah, tempat ubudiyah, tempat pengabdian masyarakat kepada Allah Jalla Jalaluh. Digunakan harta. Aka harta ini kada danang dibawa mati, hanya sebahagian kecil. Bila kita mati, ahli waris nang mawarisnya. Kita kada sempat dikala hidup membagiakan untuk amal jariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijama tabanu Adam in qata'a amaluh illa min salasin ilmin yuntafa'u bihi wa sadaqatin jariyatin." Apabila mati manusia ini putus amalnya, tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi ibadah, tidak bisa lagi untuk mengejar kebaikan-kebaikan. Bujur adalah di komplek nih, orang mati umpat pulang hadir ke sini. Sudah mati datang pulang untuk umpat maulidan. Kadada mati putus amalnya, sembahyang kada kawa lagi, puasa kada kawa lagi, ibadat kada bisa lagi, putus amalnya. Siapapun orangnya, pejabatkah, ulamakah, orang kayakah, saudagarkah, milionerkah, konglomeratkah, konglomeratkah, sama mati. Kena virus corona kah, kadakah, sama mati. Sebelum timbul virus corona banyak aja nama matian. Kenapa ini bilang takutan menurut corona? Padahal corona itu makhluk. Bila sifat makhluk, la haula wala quwata illa billah. Kada ada daya dan upaya, kada ada daya untuk mematikan orang, kada ada upaya untuk mematikan orang, membinasakan orang, illallah, kecuali Allah Jalla Jalaluh. Sudah tahu aja ngaran Tuhan itu muhyi wa mumit. Muhyi itu menghidupkan, mumit itu mematikan. Mati itu memang sudah habis umurnya. Mati itu memang sudah habis umurnya. Bilanya masih ada umur, hidup aja lagi.
Kayak kita ini masih ada umur lagi. Sudah bercatat di Lauhil Mahfuz, sudah waktu kita ditiankan oleh ibu kita, dicatat sudah ajal kita. Berapa ajalnya? 50 tahun. 50 tahun tepat matinya. Bila 40 belum lagi. Sudah dicatat. Rezeki kita sudah dicatat. Jodoh kita sudah dicatat. Kata kawa dikejar-kejar jodoh. Rezeki kita pun ada sudah catatannya. Di Lauhil Mahfuz bertulis sudah sugih tulisannya. Sugih ya. Namun tak karena tulisannya susah. Kada mau sugih, berumuran kada mau sugih, dimodali mintuha, kada mau sugih, disewa, ditukarakan, toko diisiakan oleh mintuha, ya tadi dijual tokonya. Dasar catatannya sudah. Nah, bertulis di Lauhil Mahfuz susah. Habis kayak apa? Tulisannya sudah mati bujang. Kada bakal balaki, kada bakal babini, tulisannya sudah mati bujang. Ya kan? Tapi kita ada usaha ganti tulisannya tuh. Tulisan susah itu diganti. Napa tulisannya sugih gantiannya? Tulisannya bungol ganti pintar, susah ganti lawan sugih. Kayak apa cara mengganti? Kita sering-sering berdoa kepada Allah. La yaumul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat menolak qadha-nya Allah kecuali doa. Ketetapan Allah tidak akan bisa berubah kecuali doa. Ketentuan Allah tidak bisa berubah kecuali doa. Tulisan susah deh. Kita sering-sering berdoa kepada Allah, minta sugih. Ya tah? Baca doa, ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Itu doa sugih. Biasa dibaca habis sholat Jumat. Imam membaca, kita mengaminakan, jadi imam hendak sugih juga, kita hendak sugih juga. Bila ada orang baluman berdoa, boleh berdahulu. Nah itu bubuhan kada mau sugih. Bubuhan indah sugih nih tuh. Baca pulang tiap malam suratul Waqiah. Bu, hendak sugih bu. Baca buah suratul Waqiah setiap malam. Karena ujar Nabi, orang yang membaca suratul Waqiah, tahu aja kalau suratul Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatul rafi'ah. Itu suratul Waqiah. Dibaca tiap malam. Ujar Nabi, siapa yang membaca suratul Waqiah tiap malam, lam tusibhu faqatun abada. Tidak bakal ditimpa kesusahan selama-lamanya, selawasan kada bisa susah. Jadi umat Islam ini semestinya sugih-sugih. Asal mau. Kalau nak kada mau ini suratul Waqiah kada dibaca, ya Ghaniyu ya Hamid kada dibaca. Anu panggo aja kepanjangan handap-handap aja bang. Ada nang handap baca ya Ghani. Ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu malam Jumat 10.000. Umar gue aja 10.000 beliuran gue. Tapi handap. Ya Ghani handap aja Allah. Tapi 10.000 setiap malam Jumat, insya Allah sugih. Nong nyaman-nyaman Jepang beruja, ya kan? Nah, hendak nang nyaman tuh masuk ke dalam rumah, batis kanan,
kemudian baca qul huwallah 3 kali. Namunnya kada sugih juga tak ada saya tulisannya. Kada pian obah. Diobah tulisannya. Kita sering-sering berdoa kepada Allah. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu akan aku kabulkan. Itu janji Allah. Berdoa kalian ya Tuhan, udah kabulkan ya Tuhan. Di ayat lain, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku menanyakan tentang aku, katakan hai Muhammad, sampaikan padahkan aku itu kada jauh, aku itu parak aja. Di mana aja Tuhan paraknya? Tuhan kada bertempat. Tuhan dekat sama kita. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada urat leher, daripada urat pinggulu. Pinggulu itu ya leher, leher itu ya pinggulu. Tuh kenapa aja pinggulu ikam lehernya? Ujung aja tuh. Ya ada. Kenapa aja pinggulu ikam leher? Sekalinya ngambil kaseput tangan. Ya kan menyapu. Kan leher aja lagi aja. Ya memang leher pinggulu. Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat bulu kita. Padahal urat pinggulu ini berait. Kalau lawan badan kita berait kada. Berait. Parakah jauh lawan kita? Parakah jauh lawan kita? Ayo jawab. Gulu kita ini parakah jauh lawan diri kita? Hah? Parak. Jauh. Jauh. Kenapa dikatakan urat bulu ini jauh daripada kita? Karena urat bulu kita ini kada peduli lawan kita. Kita dalam keadaan sakit bisa urat bulu membaikan. Kita dalam keadaan susah bisa urat bulu menyugihakan. Kada bisa. Kita dalam keadaan galau bisa urat bulu menghilangkan kegalauan kita. Kada bisa. Kita dalam keadaan lapar bisa urat bulu ini menganyangkan kita. Ada bisa. Ini hakikatnya jauh daripada kita. Urat bulu tak, apalagi keluarga, apalagi jiran, berjiran lawan di seberang sungai. Makinnya jauh. Tapi Allah Ta'ala sangatlah peduli lawan kita, sangatlah prihatin kepada kita. Kita dalam keadaan susah dihilangkan kesusahannya. Kita dalam keadaan lapar dikenyangkan oleh Allah. Kita dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah. Allah Ta'ala sangat peduli kepada kita. Maka Allah Ta'ala itu dekat hakikatnya lawan kita. Huwa aqrabu min hablil warid. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apabila Siti Khadijah wafat, kita pun akan wafat. Kalau sudah sampai ajal kita, akan yang namanya ajal itu kada kawa ditunda-tunda, pun kada kawa dimaju-majukan tepat waktu. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila mana ajal datang, kada bisa
ditunda-tunda maupun dimaju-majukan. Kalau misalnya malam ini tengah malam datang Ajwail, Ajwail pada tengah malam datang ya ke isuk-isuk aja Bang. Undah hendak pemaafan dulu lawan keluarga, hendak pemaafan lawan jiran tetangga. Isuk-isuk aja jam 7 insyaallah udah siap. Kada bakal tengah malam juga dicabutnya. Hendak mati berduhulu kada bisa juga lalu hendak bergantung di pohon lombok. Kada bakal lomboknya nang mati digantungin. Tepat waktu. Apa yang kita siapkan untuk menghadap kematian? Apa bakal kita nantinya apabila kita mati? Yatba'ul mayyit salasun. Nang mengikuti mayat nang kubur itu 3 macam. Yang 3 ini yaitu usnani wa yabqa wahid. Bulikan berdua tinggal 1. Mau tahulah yang badigan itu. Hendak tahulah. Bu. Hendak tahu ka Bu? Ai sunyi. Ibu-ibu ini hendak masuk surga lah Bu. Hendak masuk surga lah Bu. Hendak. Sepalih aja namanya hoti berarti sepalih aja hendak masuk surga. Bu, hendak masuk surga lah Bu. Nah, perkataan ini. Hendaklah Bu amalannya Bu. Hendak. Kawalah Bu mengamalkan Bu. Sunyi. Amalannya buat kada memperbanyak sembahyang sunat kada. Kada memperbanyak puasa sunat kada. Kada keluar duit kada. Hendaklah Bu. Ulun bayakan mamanya amalannya. Kita simak hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam qaal. Ujar Nabi ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannata min ayyi abwabin sya'at. Siapa jua babinian nang mati, mati aja berkataan, nang bujang mati, nang balu mati, nang anum mati, nang tuha paling banyak mati, nang sugih mati, nang susah pun mati, nang pejabat mati, rakyatnya pun mati. Mati. Siapa jua babinian nang mati? Apakah babinian di kompleks sejahtera sini? Ataukah babinian di Martapura, ataukah babinian di Gambut, di Banjarmasin? Bilanya babinian itu mati, wa zawjuha radin anha, suaminya redho. Kalinya nang redho tertawa apa gue? Ya kah? Matikah ya sudah aja, mati senang laki bini mati kenapa kayak kawa belum dapat bini jangan lain itu redho itu memaafi maampuni meredhoi lawan bini. Jadi bini itu harus minta halal, minta redho, minta maaf lawan laki. Bisa lah Bu pian Bu minta maaf. Ulun yakin nggak bisa. Ya kan, betakun lawan laki abahnya, ikam redho lah lawan aku, ikam maafilah kesalahanku. Bilanya laki itu bepadah aku umanya redho lawan ikam dunia akhirat, aku ampuni kesalahan ikam johir batin, masuk surga gue babinian itu. Ini babinian khusus, ini amalannya untuk babinian. Kada dibayakan lawan lelakian. Wa zawjuha radin anha, suaminya redho kematian bininya, mahalalkan, meredhoi, memaafkan.
dakhalatil jannata, maka perempuan itu masuk ke dalam surga. Min ayyi abwabin sya'at, ia disuruh pilih pintu mana yang mau dimasuki. Apakah babu sedekah, pintu sedekah? Apakah babu siam, pintunya puasa? Babul jihad, pintu berjihad fisabilillah. Banyak pintu-pintu surga, diberikan keleluasaan. Suruh pilih mau pintu mana yang dimasuki, asal laki redo. Jadi amalannya gue bisa-bisa pian aja tak kayak apa supaya laki redo. Bisa-bisa ya kah? Namunnya basuh kada baju nang sudah seharian dipakai, bapupu bangkal, pupu baras, baginju kada, bacelak kada, baparak lawan laki, abahnya itu ada hajat ya. Coba cari keredoan laki kayak apa laki supaya redo, pakai bedak. Bedaknya itu bedak Ratu Ayu. Pakai lipstik gincu. Gincunya adalah Ratu Elizabeth. Nah, make up beginju. Nah, di sininya pulanglah Habang Anum. Becelak pulang, di atasnya Bigiramania. Diitihi buju-buju bah kayak burung hantu. Maaf lah, lain di sini lain. Nah, mata pura. Mon sudah pakai make up nah pakai kuas, dikuas kayak mencet aja lagi, pakai lipstick, setengah jam tiba di muka ceramen aja marah mundur. Di sini tadi Habang Anum becelak, rapi, pulang baju hanyar, nang tangan 2 juta itu, ya kah? Pakai parfum pulang. Apa parfumnya? Parfumnya adalah Amirul Ud atau Ud Syarqiyah atau Insan Klasik. Sampai kamu montong-montong diharumi, lalu berpayak lawan laki. Abahnya jika ada hajat kamu ini, ulun yakin lakinya mutalaah kitab. Ada taqabbalallahu minkum, menutup ke kitab, kalah kita. Carilah keredoan laki. Apabila ujar Nabi, babinian itu puasa nang wajib-wajibnya aja, puasa Ramadan aja, puasa sunat kada. Itu gini Ramadan tuh gitu utang juga, ya kah? Sumbayang nang wajib-wajibnya aja, kada pernah sumbayang sunat. Qobliyah ba'diyah kada tagawi, sumbayang duha kada tagawi, salat witir kada tagawi, tengah malam guring aja kada tahajud, ya kan? Nah, tapi lawan lakinya taat, lawan suaminya menurut, maka masuk surga ya Nabi.
Itu Nabi namadahakan. Makanya bila babinian tuh nah hendak puasa sunat kepada lawan laki dulu. Babinian. Babinian. Bilanya hendak puasa sunat bapadah lawan abahnya. Abahnya hendak puasa isuk lah. Puasa apa? Puasa Arafah, puasa Ukub. Esok hari apa? Hari Minggu. Esok hari Minggu lah. Nah, jangan kada usaha. Mau abahnya ulun setahun sekali hendak puasa Ukub. Esok hari Minggu aku kada masuk kantor. Esok aku hendak berukub setahun sekali juga. Jangan dipaksakan. Bilanya dipaksakan puasa, bukan pahala yang didapat, tapi kutukan dari Allah. Dikutuk seharian, dikutuk aja. Kenapa jadi seharian? Karena laki seharian juga mata kada tajam. Nah, seharian kenapa kai pian kai ini pilik-pilik mata ya tujuh dah menghitungi kasau tu nyonyok kalau ini nyawa jo puasa kai tuha kaya bini itu tuha tapi kau jadi pala hadirin dan hadirin mati kita. Bilanya mati tadi tiga macam yang ikut ke kubur. Pertama yang ikut ke kubur ahluhu, keluarganya, handai tolat, jiran tetangga, sepupu-sepupunya, marina-marinanya, kakawalannya ikut ke kubur. Satu. Yang kedua adalah hartanya ikut ke kubur. Itu gin kada banyak dua. Paling serudung di atas tanduan, paling soban di atas tanduan, paling kendaraan empat pengantar, ambulannya kan menyewa juga. Padahal sugih bana orangnya, ya kan? Sugih bana bisi woko, bisi hotel, sekali mati, baba ambulan menyewa. Han kayak di dunia itu. Maka yang dua ini keluarganya, hartanya hanya mengantar ke kubur dan pulang kembali ke rumah masing-masing. Anaknya pun pulang. Bininya pak ada umpat. Bini ada umpat. Memang kada dibolehkan kebinian ke kubur. Di sini kada ada kuburan juga kalau binian. Binian ada kuburan galak. Jangan menuruti orang di Jakarta situ. Kita ini orang yang beradab, orang yang bersyariat, kada boleh babinian ke kubur. Boleh babinian ke kubur, ziarah kubur apabila menziarahi Nabi. Boleh babinian ke kubur apabila menziarahi wali. Kalau menziarahi mantan laki, kada boleh. Kada boleh. Oh iya, kamu jangan. Laki benar aja nang mati dijarai saben isukan Jumat. Maka dalam keadaan iddah lagi nih. 3 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari mati laki. Selain pada ba'iddah, ba'ihdat lagi. Ihdat itu jangan ba'agak. Selama 4 bulan 10 hari. Ini kadang hanya seminggu laki mati sudah tinggi seluk pada biasa. Sudah kenjot-kenjot. Hah? Bu. Dan akan ba'ihdat. Jangan ba'agak, jangan baharum-harum. Han, apalagi berpacaran. Laki mati dalam keadaan iddah kada boleh. Laki-laki maminanggin kada boleh. Sabar aja lu he. Laki mati kena aku pulang mengganti akan. Kada boleh. Haram hukumnya. Orang dalam keadaan iddah lagi.
Nah, bulikan hartanya boleh, keluarganya boleh, wayabqa wahid, tinggal satu yang menemani dalam kubur, yaitu amaluhu, amal perbuatannya. Amal itu ada dua, ada amal baik, ada amal jahat, ada amal ibadat, ada amal maksiat. Apa yang banyak dibawa mati? Bilanya banyak ibadat yang dibawa mati, maka ibadah itu nanti dirupakan oleh Allah dengan sebaik-baik rupa. Ya kanya laki-laki mati, amal itu dirupakan rupa bini-bini nang bungas. Siapa yuk bini-bini nang bungas yuk? Ayu ting-ting lah. Kada bungas juga. Titik Sandora lah, ada bungas dua, bungas bini kita di rumah, karena bini kita di rumah kawan dicium-cium, ayo tengeng, ayo anak main cium kita, ada bule. Nah, maka amal ini yang menemani tenang ya dalam kubur, tenang karena ada kawan yang bungas, amalnya mulai mayat itu dikubur sampai hari kiamat, amal itu membaca tasbih, tahlil, takdis, pahalanya diberikan kepada mayat itu. Makanya ngarannya amal soleh, amal baik. Sebaliknya bilanya amal jahat nang dibawa mati, banyak dosa nang dibawa mati, banyak mungkarat dan maksiat yang dibawa mati, maka diupakan amal itu dengan rupa yang paling jelek, yang amalnya nanti pekerjaannya mengutuk, melaknat, mulai mayat di dalam kubur sampai hari kiamat. Hanya mana dikutuknya dua kata aja, misalnya bungul bangsat, bungul bangsat, seharian, semingguan, sebulanan, setahunan sampai hari kiamat. Badan hendak keluar ada kawah, hendak upah ada kawah, karena amal jahat. Sudah tahu ya beratan amal-amal yang jahat itu berzina, makan riba, makan bunga, ya kan? Mengerjakan pekerjaan yang jahat-jahat, mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, minum bir, minum tuak, minum malaga, minum tope mereng, minum obat-obat yang terlarang, menyabuk, pil koplo, pil nepam, jenek, lempok. Itu nang jahat-jahat itu nanti sudah mati baru tahu. Ini ada nang bedung, pegantung, lawan betereh, ada nang bersapit, lawan setapit lalarang, kibak moha bersapit-sapit. Baluman mati sudah disiksa. Apakan lagi mati katanya? Hanbo bilanya mati buena dipacul, utas pian tuh, galang pian dipacul, kekalung pian dipacul, anting-anting pian dipacul, gigi palsu pian dipacul. Nah adalah harganya gigi palsu. Nah, lo sini, jangan tak gigi palsu arwah. Karena maunya menerima, kamanakan kada maunya menerima. Ini lo hai 6 juta, ini pula atas bawah arwah mamunda. Ada mau dibuang sayang 6 juta, diandak di lemari rasa rajapan non arwah. Akhirnya timbe juga. Ya Allah, mati kita ini. Kemudian yang kedua, yang menimpa Rasulullah kematian paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib menjadi talang dadanya Rasulullah di kala menyebarkan agama Islam, dakwah kepada Allah. Orang kafir Quraisy segan karena pengaruhnya paman beliau Abu Thalib.
Tapi manakala dua orang ini meninggal dunia, dua orang ini wafat, dua orang ini mati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu, disakiti, mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Mau dibunuh. Dipadahkan gila, dipadahkan majnun, itu sudahnya. Dipadahkan tukang sihir, sudahnya. Nah inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Jalla Jalaluh yang punya sifat qudrat dan iradat tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan sedih. Tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan berlangsungkawa. Maka tanggal 27 di bulan Rajab dijemput Rasulullah oleh Sayyidina Jibril untuk dipertemukan dengan zat Allah Jalla Jalaluh. Maka beliau diisrakan dan dimi'rajkan. Oleh karena itu kata ulama, Isra dan Mi'raj Rasulullah tasliyatun li Rasulillah, selaku hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghibur hati dalam keadaan sedih, menghibur hati dalam keadaan berduka. Oleh karena itu di dalam perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj banyak ya yang aneh-aneh, nang ganjil-ganjil yang tidak pernah beliau dilihat di malam itu. Di antara yang dilihat oleh baginda Rasul ada sekelompok manusia yang dipukul kepalanya pecah, kemudian kembali lagi, dipukul lagi pecah lagi, kembali lagi, dan terus dilakukan seperti itu. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Man hum ya Jibril? Man haula'u ya Jibril?" Siapa mereka? Mereka itu wahai Jibril. Maka kata Jibril, itu adalah umatmu yang selalu meninggalkan sholat. Kada sembahyang. Padahal sembahyang belum lagi diwajibkan, tapi siksa orang yang meninggalkan sholat sudah diperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini jangan sampai meninggalkan sholat, mengabaikan sholat. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat Al-Quran, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat." Hai Muhammad, bacakan wahyu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepadamu. Semua wahyu Allah disampaikan Rasulullah. Wa aqimis shalah, laksanakanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Karena sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan-perbuatan mungkar dan perbuatan yang keji. Insyaallah kita ini selamat daripada perbuatan yang kada baik. Kalau anak kita didik dengan sholatnya bujur, insya Allah anak kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan mungkarat. Tapi sebaliknya, kenapa umat Islam yang mengerjakan kemungkaran, kemaksiatan? Kenapa? Karena sholatnya tidak benar, sholatnya kada bujur. Misalnya tuh bini itu apa jadi wani bener lawan laki, karena sembahyang bini kada bujur. Anak wani bener lawan kuitan, karena sholatnya kada bujur. Sholatnya itu bahapal asal-asalan. Semua ada aturan sholat.
angkat tangan ma'andak batis, membaca ma'andak tangan, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua serta salam, itu ada semua aturan. Yang kebanyakan masyarakat hanya asal-asalan sembahyangnya. Kada khusyuk lagi, kada hudul lagi. Kayak apa? Sedangkan salat nang khusyuk ini nang membuat keberuntungan. Ujar Tuhan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum bi salatihim khashi'un. Yang mereka khusyuk dalam mengerjakan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Khusyuk. Kemana bakal sujud ke situ jam mata. Ini kada khusyuk. Mangangkatnya bahapal. Allah. Mata pulang melihati tapi kawan Samarinda asli gajah duduk wadimol. Ya Allah, kada khusyuk mahayabang pikiran. Allahu Akbar sambil berjualan. Allahu Akbar sambil begawi di dapur, sambil memais lah. Adang sambil makan. Makanya kalaunya kita makanan sudah siap, waktu sholat sudah sampai, makan dulu supaya jangan keganangan lagi. Ini kada wabahnya jam makanan saja. Itu sudah siap tuh panggangan di atas meja. Aja biar dulu, aku nak sembahyang. Biar ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ngiau ya kucing. Mendengar suara kucing, ngiau dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngiau aja sekalinya di atas meja sudah kucingnya. Hendak memakan panggangan tadi. Umat takutan kalau bila dimakan kucing. Lalu menyambungnya Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Buka kucingnya. Takajut-kajut. Nang jadi pertanyaan tuh membaca Fatihah mampu kucing enggak? Ya Allah. Makanya kita laksanakanlah sholat kita ini dengan sesempurna mungkin. Karena sholat ini yang pertama diperiksa, dikoreksi, serta diteliti di hari kiamat. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in wujidat tammatan qubilat wa sayu amalih wa in wujidat naqisatan waddat wa sayu amalih atau kama qala habibuna Muhammad. Ujar Nabi, pertama nanti yang diperiksa, dikoreksi, diteliti, dianalisa adalah sholat. Bila sholatnya sempurna, mengerjakannya, bagus mengerjakannya, maka diterima sholatnya, amal-amal yang lain ikut serta diterima. Hajinya mabrur, umrahnya makbulah, sedekah, infak, puasanya, semua amal sekecil apapun diterima karena sholatnya diterima. Tapi sebaliknya, wa in wujidat naqisatan wuddat wa sayu amalih. Diperiksa salatnya ternyata kurang sempurna. Apakah kada sembahyang lalu? Kada sempurna melaksanakan salat.
hancap-hancap melaksanakan sholat, kada bertumakninah. Dikala i'tidal kebanyakan masyarakat, misalnya Allahu Akbar, ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini masih bekacawai lagi tangan. Ini kada bertumakninah, kada syah sembahyangnya. Bila imamnya kayak itu, ampihi, rugi menggaji. Menggaji imam nangka itu sembahyang. Apalagi imam masjid, imam rawatib. Bertumakninah itu wajib. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini kada hancap-hancap sembahyang. Mulai bacanya Allahu Akbar, ya Allah, setengah jam contoh 20 rakaat sembahyang tarawih. Aja kayak aku malah kawan balarian. Aku malam besok kalanggar sebelah aja. Kayak umpat lagi maka aku ya. Umpatnya kalanggar sebelah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jaka ini jam berapa ampihnya? Langgar diuluk kelajuan, langgar diilik kegalayan. Ya Allah, alam itu aku yang di rumah aja sudah. Mangga aku ya aku. Jadi sholat kita perhatikan. Jangan sampai sholat kita itu ditolak, tidak diterima. Membuat amal-amal yang lain ikut serta ditolak, tidak diterima. Bahaji 5 kali mardud hajinya. Umroh tiap bulan mardudah umrohnya, kada bakal diterima. Saban tahun berkorban kada bakal diterima. Sholatnya ini kada diterima. Maka kita bujur-bujur melaksanakan sholat. Jangan sampai sholat kita tuh asal-asalan. Ya nangkai tadi kalau lajuan tadi. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah. Hanya ingat kunut ketinggal. Bolehkah ditawasakan? Kalau bina kada boleh. Ditawasakan kunut ketinggal. Boleh kalau bina kada boleh. Lalu inisiatif Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait. Ini ngarannya kunut setengah tihang. Ya Allah. Tapi kita mudah-mudahanlah dengan berkat kita menghadiri Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita serta inayahnya kepada kita, dan moga-moga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, juga dosa kesalahan ibu dan bapa kita, dosa kesalahan saudara-saudara kita, dosa dan kesalahan jiran dan tetangga kita, dosa kesalahan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, semua mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah indal maut, mati beriman yang sempurna, dapat mengatakan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini yang dapat disampaikan. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum ulun menyudahi ceramah ini, ulun mohon ampun dan maaf. Ulun mohon doa karena mana apa yang dikatakan oleh protokol kita tadi, ulun bacalon
bakal mendampingi Haji Rusdi jadi calon bupati, ulun jadi wakil bupati tapi calon. Ulun mohon doanya semoga dalam pencalonan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan apa yang ulun cita-citakan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.